Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang redoks dan elektrokimia. Oke, kita akan lihat. Redoks adalah reaksi oksidasi reduksi. Jadi ada dua reaksi, oksidasi dan reduksi. Oke, oksidasi merupakan peristiwa pelepasan elektron atau penambahan bilangan oksidasi, sering disebut dengan biloks. Bilangan oksidasi itu disingkat biloks. Lalu reduksi merupakan peristiwa penangkapan elektron atau pengurangan bilangan oksidasi. Nah, di sini ada namanya oksidator. Oksidator merupakan zat yang mengalami reduksi atau menangkap elektron atau bilangan oksidasi. Reduktor merupakan zat yang mengalami oksidasi atau melepaskan elektron atau bilangan oksidasinya naik. Lalu ada reaksi autoredoks, yaitu reaksi redoks di mana hanya satu jenis atom yang mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus. Di sini juga ada dikenal dengan mol elektron. Mol elektron itu adalah selisih bilangan oksidasi. Oke. Dalam menentukan bilangan oksidasi ada ketentuannya. Ya, ketentuan bilangan oksidasi. Di sini atom-atom dalam unsur memiliki bilangan oksidasi 0. Jadi misalnya unsur Fe, nah itu biloksnya 0. Atom yang kedua, atom H dalam senyawa memiliki bilangan oksidasi +1. Ini harus dihafal ya nak. Lalu atom O dalam senyawa memiliki bilangan oksidasi -2. Atom logam dalam senyawa memiliki bilangan oksidasi positif. Jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam senyawa sama dengan 0. Nah, jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam ion sama dengan muatan ion. Lalu jika dua atom berikatan, bilangan oksidasi negatif selalu dimiliki atom yang keelektronegatifannya lebih besar. Nah, di sini ada pengecualian. Pertama, dalam senyawa F2O, bilangan oksidasi O +2. Dalam peroksida, misalnya H2O2, Na2O2, BaO2, bilangan oksidasi O sama dengan -1. Dalam hidrida logam, misalnya NaH, BaH2, AlH3, biloks H+ sama dengan -1. Nah, kita lihat contoh soalnya. Jelaskan peristiwa oksidasi dan reduksi dalam masing-masing reaksi berikut. Nih, ada diberi 4 reaksi. Kita akan lihat apa saja yang terjadi pada reaksi-reaksi ini. Ya, kita lihat pembahasannya. Nah, Zn di sini mengalami oksidasi atau bertindak sebagai reduktor. Sebab biloks Zn dari 0 menjadi +2. Lalu H2SO4 mengalami reduksi atau bertindak sebagai oksidator. Sebab biloksnya turun dari +1 menjadi 0. Yang kedua, Fe2O3 mengalami reduksi atau oksidator sebab biloks Fe turun dari +3 menjadi 2+. CO mengalami oksidasi atau sebagai reduktor sebab biloks C dan +2 menjadi +4. Nah, sementara reaksi C mengalami reaksi disproporsionasi. Nah, atau disebut dengan autoredoks.
sebab hanya atom Cl yang biloxnya berubah. Cl mengalami oksidasi dari 0 menjadi plus 5, dan Cl juga mengalami reduksi dari 0 menjadi min 1. Nah, yang D ini bukan reaksi redoks, karena tidak ada perubahan biloxnya. Oke, contoh soal 2. Pada oksidasi 1 mol H2S menjadi H2SO4, berapa mol elektron yang dilepas? Oke, di sini pada oksidasi ini dilepaskan 8 mol elektron, sebab selisih bilox adalah 8. Bilox S berubah dari min 2 menjadi plus 6. Di sini bisa dilihat nih, O kan min 2 dikali 4, jadi min 8. Sementara H plus 1 dikali 2 plus 2, jadi selisihnya 6, maka biloxnya plus 6. Di sini H plus 1 dikali 2, jadi S adalah min 2, karena senyawa biloxnya 0. Oke. Di sini kita lihat contoh soal 3. Tentukan bilangan oksidasi dari yang A, S pada senyawa Na2SO4, Mn pada senyawa Mn2O3, dan S pada senyawa HSO4-. Nah, ini lebih jelasnya. Dikatakan tadi bahwa unsur-unsur jumlah bilox unsur-unsur dalam senyawa sama dengan 0, maka kita tulis 0. Lalu kita tuliskan satu persatu. Na, biloxnya plus 1, karena golongan 1 dia. Ada 2 dikali 2, lalu ditambahkan dengan S yang akan kita cari. Lalu kita tambahkan dengan bilox O adalah min 2 dikali 4, karena jumlahnya 4. Nah, lalu dijumlahkan. 2 tambah S kurang 8 sama dengan 0. Nah, hasilnya sama dengan plus 6. Oke, yang kedua Mn2O3. Nah, kita di sini yang akan kita cari adalah Mn. Jadi kita belum tahu berapa Mn, kita kali 2. Kenapa kali 2? Karena ada 2 Mn-nya. Lalu kita tambahkan dengan bilox O, min 2 dikali 3, karena 3 O-nya. Nah, sama dengan 0. Ibu ulangi 0 karena ketentuan dari tadi yang kita bacakan bahwa jumlah unsur-unsur bilox unsur-unsur dalam senyawa harus sama dengan 0. Nah, lalu 2Mn kurang 6 sama dengan 0, dan hasil jadinya adalah plus 3. Lalu kita lihat yang ketiga, HSO4-. Di sini adalah senyawa ion. Nah, ketentuannya jumlah atau bilox atom-atom dalam senyawa ion adalah muatannya. Di sini muatannya min 1. Nah, ini dia. Seperti biasa, H biloxnya plus 1 dikali 1 karena hanya 1. Lalu S yang dicari. Lalu O biloxnya min 2 dikali 4. Nah, kita selesaikan. Dan hasilnya adalah plus 6. Oke. Di sini kita akan melakukan penyetaraan reaksi redoks. Ada 2 dia. Yang pertama metode bilox atau bilangan oksidasi. Ada beberapa ketentuan. Nah, pertama setarakan jumlah atom yang terlibat redoks atau atom yang biloxnya berubah dengan menambahkan koefisien. Lalu setarakan jumlah elektron atau selisih total bilox dengan menambahkan koefisien. Lalu setarakan jumlah muatan dengan menambahkan H+ atau OH-. Seterusnya setarakan atom H dengan menambahkan H2O. Oke, kita lihat contoh soal di sini. Ya, setarakan reaksi redoks berikut. Nah, di sini kita hitung berapa biloxnya.
Di sini kita hitung ya, O ada 7 dikali min 2 berarti min 14. Sementara muatannya ada min 2. Min 14 dikurang min 14, sementara muatannya min 2. Nah, jadi di sini CR selisihnya min 14 dikurang min 2 sama dengan min 12. Nah, di sini berarti CR2-nya plus 12. Kan harus jumlah muatannya min 2. Jadi harus plus 12. Tambah di sini SO2. Min 2 dikali 2. Jadi min 4. Karena min 4 supaya 0 berarti S-nya harus plus 4. Lalu di sini kita langsung CR-nya ada 2 di sini dikalikan dengan plus 3. Jadi plus 6. Dia kan muatannya sesuai dengan muatan ionnya. Jadi ada 2 jadi dikali 3 plus 6. Di sini hanya plus 1. O-nya 4 dikali min 2 berarti min 8. Nah, plus 1 tambah berapa supaya min 1. Makanya S-nya di sini plus 6. Oke, lalu kita lihat. Nah, kita ambil yang sejenis di sini. Berapa selisihnya? Dari 12 menjadi plus 6. Berarti ada 6 yang turun. Lalu dari 4 plus 4 menjadi plus 6. Berarti biloxnya naik 2. Nah, ini dia. Karena ini bilangan bisa dikecilkan, 6 ini dibagi 2 jadi 3, 2 ini dibagi 2 jadi 1. Nah, inilah nanti pengali untuk penyetaraan. Oke, kita akan lihat. Nah, di sini. Agar selisih bilox setara, maka SO2 dan HSO4 min dikali 3. Nih, lihat nih. Dikali silang ya, yang tadi. 3 SO2 menjadi 3 HSO4. Oke, bisa dilihat di sini. Ini 3-nya. Punya 3, selisihnya ditukar. Yang 3 untuk SO2, sementara yang 1 untuk ini. Oke, kita akan lihat kembali di sini. Nah, sementara CR2O7 dengan 2 CR ini dikali dengan 1, tidak Ibu sebutkan. Oke, setelah kita kalikan koefisien dengan perubahan biloxnya, ditukar. Lalu, muatan di ruas kiri, kita lihat min 2. Di sini kita lihat, di sini nggak ada muatan. Di sini ada 1 kali 2 min 2. Berarti di kiri ada min 2 muatannya. Lalu di kanan 2 kali 3 menjadi 6. 6 plus 6 tambah 3 kali min 1. Min 3. Berarti plus 6 dengan min 3 adalah plus 3. Lalu di sini min 2. Nah, agar muatan setara, tambahkan 5H plus di ruas kiri. Kenapa ditambah 5H+? Karena di sini min 2, di sini plus 3. Jadi kalau ditambahkan 5H+, min 2 tambah 5 jadinya plus 3. Sama, ini lihat nih. Ini min 2. Ini nggak ada muatan. Ini plus 5. Plus 5 tambah min 2 jadi plus 3. Di sini plus 6. 2 kali 3 plus 6. Tambah min 3. Jadi plus 3. Setara jadi muatannya. Selanjutnya kita setarakan jumlah atom H. Nah, kita hitung. Jumlah atom H di ruas kiri ada 5. Coba kita lihat ini cuma ini dia H-nya. Sementara di ruas kanan ada 3. Nah, ini dia. Nah,
Agar atom H setara, ditambahkan H2O di ruas kanan. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada 5H+. Di sini ada 3H-nya. Berarti supaya 5 ya kita tambahkan di sini 2H-nya. Sini ya. Ini yang kita tambahkan di sini jadinya reaksi ini hanya menjadi 5 ini H. Di sini ada 3. Berapa harus kita tambahkan? Kita sesuaikan agar H-nya sama jumlahnya. Kalau di sini 2 berarti 3 berarti kita butuh 2 lagi supaya 5. Nah, kita tambahkanlah H2O. Jadi H2O ini ditambahkan sesuaikan dengan jumlah H yang dibutuhkan di sini. Karena di sini 5, kita sudah punya 3, jadi kita tambahkan 2 lagi. 1 H2O. Oke. Kita lihat soal nomor 2. Setarakan reaksi redoks berikut. Di sini ada reaksinya. Sama seperti tadi. Nih lihat nih. Al. Katanya tadi atom-atom dalam unsur biloxnya 0. Makanya 0. Lalu kita lihat di sini. O-2 dikali 3. Berarti min 6. Nah, min 6 tambah berapa supaya min 1. Ini dia jumlah atom-atom dalam senyawa ion sama dengan muatan ion. Nah, berarti plus 5 tambah min 6 sama dengan min 1. Oke, di sini min 2. Min 2 dikali 2, min 4. Sementara di sini jumlahnya min 1. Nah, min 4 ditambah berapa supaya min 1? Makanya plus 3. Di sini H plus 1 dikali 3 plus 3. Nah, plus 3 tambah berapa biar 0. Makanya ditambah min 3. Lalu kita tarik, lihat perubahannya dari 0 menjadi plus 3, berarti kenaikannya 3. Lalu dari plus 5 menjadi min 3. Kita lihat, nah ini mengalami penurunan 8. Ya, ketika melihat penurunan harus dilihat berdasarkan skala 0. Dari angka plus 5 ke min 3. Oke. Nah, di sini kita setarakan Al dan AlO2 min dikalikan 8. NO3 min dan NH3 dikalikan 3. Ini dibalik ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, yang punya Al ini 3, sementara NO 8 ditukar. Yang 8 dijadikan ke Al, yang 3 dijadikan ke NO. Oke, kita lihat di sini. Nah, 8 Al tambah 3 NO3 min menjadi 8 AlO2 min tambah 3 NH3. Nah, lalu kita akan setarakan. Jumlahkan muatan di ruas kiri. Jumlah muatan di ruas kiri min 3. Coba kita lihat. Ini tidak ada muatan. Sementara di sini 3 dikali min 1 jadi min 3. Nih, dari sini min 3-nya. Lalu di ruas kanan, 8 dikali min 1 jadi min 8. Di sini tidak ada muatan. Muatan itu plus min ya, nak. Jadi di ruas kiri min 3, di ruas kanan min 8. Agar muatan setara, tambahkan 5 OH min di ruas kiri. Ya, disesuaikan. Kenapa OH min, kenapa H plus, itu disesuaikan kebutuhan. Oke, kita tambahkan. Di sini, gimana kita tambahkan? Biar sama. Bu, kenapa nggak tambah H plus? Karena yang dibutuhkan min. Jadi kamu lihat, kalau dia membutuhkan min, kamu ambil OH min. Kalau dia butuh plus, kamu ambil H plus. Nah, di sini. Oke, di sini. Kenapa kita tambahkan di sini? Karena di sebelah kanan sudah min 8.
Min 3 tambah berapa supaya min 8? Makanya kita ambil 5 OH-minnya. 5 OH- tambah 3 min, makanya muatannya jadi 8. Di kiri 8, di kanan 8. Jadi sudah setara muatannya. Oke, lalu kita lihat jumlah atom H. H di ruas kiri ada 5. Nih, ini dia 5H. 5 ya. Lalu di ruas kanan kita lihat, nih, 3 dikali H-nya 3, berarti 9. Nah, kita harus menyetarakan H-nya. Agar atom H setara, ditambahkan H2O yang kamu tambahkan, disesuaikan berapa jumlah yang kamu butuhkan. Nah, di sini ditambahkan 2 H2O di ruas kiri. Kenapa 2 H2O? Karena yang sudah ada 5, yang kita butuhkan 9. Jadi kalau 2 H2O hanya 4. 4 tambah 5 jadi 9. Makanya kita tambahkan di sebelah kiri. Ini dia. 8Al tambah 3NO3- tambah 5OH- tambah 2H2O. Menjadi 8AlO2- tambah 3NH3. Oke. Nah, lalu yang kedua ada metode setengah reaksi. Di sini kita lihat yang pertama reaksi dipecah menjadi 2 persamaan setengah reaksi. Lalu masing-masing disetarakan melalui urutan sebagai berikut. Yang A, setarakan jumlah atom selain O dan H dengan menambahkan koefisien. Yang B, setarakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O secukupnya di ruas yang kekurangan O. Yang C, setarakan jumlah atom H dengan menambahkan H+ secukupnya di ruas yang berlawanan. Yang D, setarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron seruas H+. Nah, jika suasana asam penyetaraan selesai, maksudnya dari A sampai D ini untuk penyetaraan yang bersifat asam. Sementara jika suasana basa, kita harus lanjutkan dengan ada poin E, tambahkan OH- pada kedua ruas sebanyak H+. Lalu gabungkan H+ dan OH- menjadi H2O. Lalu kurangi kelebihan H2O. Nah, baru yang poin keduanya, setarakan jumlah elektron pada kedua setengah reaksi dengan menambahkan koefisien. Dan yang terakhir, jumlahkan kedua buah setengah reaksi tersebut. Oke, kita akan lihat contoh soal. Nah, di sini ada soalnya, setarakan reaksi redoks berikut. Dia minta dalam suasana asam. Nah, di sini coba kita lihat. Mana yang akan kita pecah? Kita akan mencari senyawa yang sama. Cr2, di sini ada Cr. Nah, ya, kita pecahkan sesuai dengan yang sama. Oke, berarti Cr2 ini dengan Cr dan SO2 ini dengan HSO4. Oke, kita langsung jawab. Di sini kita pecahkan setengah reaksi. Cr2O72- menjadi Cr3+. Nah, ini dia kita ambil. Ini setengah dan ini setengah. Oke. Langkah yang A tadi dikatakan, yang pertama kita pecahkan dulu, nih sudah kita pecah. Lalu kita setarakan atom-atom selain O. Di sini Cr-nya ada 2, sementara di sini ada 1. Maka harus kita setarakan. Biar sama, kita kali 2 Cr yang di sini. Jadi di sini ada Cr-nya 2, di sini ada 2 Cr. Jadi sudah setara jumlahnya. Oke, poin yang B, yang seperti di ketentuan di sini. Nah, kita setarakan jumlah O-nya dengan menambahkan H2O di ruas yang kekurangan. Kita lihat di sini, O-nya ada 7. Nah, berarti kita harus tambah 7 H2O di sini. Kenapa 7, Bu? Biar O-nya juga 7. Menambahkannya di sebelah yang tidak punya, yang kekurangan O di sini. Cr kan tidak punya O. Nah, kita tambahkan.
Lalu setelah kita tambahkan 7H2O, kita setarakan H plusnya. H-nya di sini ada 7 kali 2 berarti 14H. Sementara di sini tidak ada H. Biar sama, kita tambahkan H plus sejumlah H yang ada di sini. Karena 14, makanya di sini kita tambahkan 14H plus di ruas kiri. Kenapa di ruas kiri, Bu? Karena biar sama, di sini ada H plus, juga harus di sini ada H plus. Oke, ini dia reaksinya. Lalu, kita setarakan muatannya. Kita lihat, di sini muatannya min 2 tambah 14 plus 14. Berarti plus 14 tambah min 2 berarti plus 12. Sementara di sini 2 kali 3 plus berarti plus 6. Di sini 0. Ini ada muatannya. Agar sama muatan di kiri dan di kanan. Nah, di sini kita tambahkan elektron. Plus 12. Berapa harus kita tambahkan supaya menjadi plus 6? Nah, kita tambahkanlah elektron sebanyak 6. Elektron itu minus ya. Jadi plus 12 ditambah 6 menjadi plus 6. Akhirnya muatan di sebelah kiri dan sebelah kanan menjadi sama. Oke. Lalu kita selesaikan reaksi yang kedua. Setengah reaksi yang kedua. SO2 menjadi HSO4-. Nah, peraturannya kita harus setarakan selain O. Di sini S-nya 1, di sini S-nya 1. Jadi tidak perlu lagi kita setarakan. Kita langkahi poin A-nya. Kita langsung ke poin B-nya. Menambahkan H2O untuk O yang kekurangan. Di sini O-nya 2, di sini O-nya 4. Nah, berarti di sebelah kiri butuh H2O. 2 tambah berapa supaya 4, berarti 2. Berarti tambahkanlah 2H2O di sebelah kiri. Oke, di sini. Nah, O-nya sudah setara, 4 di kiri, 4 di kanan. Oke, lalu kita harus setarakan H-nya. Di sini H-nya ada 4, di sini di kanan H-nya ada 1. Supaya setara, tambahkan H plus sejumlah yang dibutuhkan. 1 tambah berapa biar 4, berarti 3. Nah, disetarakan di sini. Nih, ditambahkan di sebelah kanan. Kenapa di sebelah kanan? Karena H di sebelah kanan cuma 1, ditambah 3 jadi 4. 4 di sebelah kanan, 4 di sebelah kiri. Oke, lalu terakhir kita tambahkan muatan. Lihat muatan. Di sebelah kanan, kiri muatannya tidak ada. Oke, di sebelah kanan muatannya min 1 tambah plus 3. Jadi plus 2. Supaya 0, kita tambahkan 2 elektron. Jadi di kiri 0, di kanan 0. Oke. Selanjutnya poin kedua. Nah, kita jumlahkan reaksinya. 2 reaksi 1 tetap, sedang reaksi 2 dikalikan 3. Oke, kita lihat di sini. Kita akan menyamakan jumlah elektron. Reaksi pertama 6 elektronnya. Reaksi kedua 2 elektronnya. Nah, biar sama harus kita kalikan. Oke, di sini. Ini elektronnya 6 sudah sama. Jadi nggak usah kita kalikan, biar sama aja. Oke, langsung ditulis reaksi yang Cr2O7 ini 6 elektronnya. Jadi langsung aja kita tulis. Tidak ada perubahan. Nah, reaksi kedua, supaya elektron yang 2 ini jadi 6, maka kita harus kali 3. Kalau dikali 1, berarti semua unsur-unsurnya harus dikali. Bukan cuma elektronnya. Nah, ini juga dikali SO2 dikali 3, ini dikali 3 juga, jadi 6. Oke. Jadi semua reaksi D yang SO2 ini dikali 3. Nah, inilah reaksi semuanya. Lalu kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan. Nah, ini dia hasilnya. Ini Cr2O72- tambah 3SO2. Tambah, nah di sini 14H+. Di sini juga ada 9H+. Nah, dikurangi, dicoret.
Ya, sebelah kanan sama di sebelah kiri. 14 kurang 9 jadi 5H+. Lalu masukkan. Ingat ya nak, semua yang di sebelah kiri dituliskan di sebelah kiri dan semua yang di sebelah kanan dituliskan di sebelah kanan. Lalu ada 2Cr3+, 3HSO4, H2O dari 7 dengan 6, maka sisa 1. Inilah dia. Oke, kita akan lihat contoh soal nomor 2, setarakan reaksi redoks berikut. Nah, ini dia reaksinya. Dia minta sekarang dalam suasana basah. Oke, kita lakukan. Poin pertama yaitu membagi dua reaksi, setengah reaksi ya, Al dengan AlO2-. Lalu kita buat poin A kita tidak lakukan karena Al-nya sudah setara. Lanjut ke poin B. Kita tambahkan H2O sejumlah O2 yang diperlukan di ruas yang kekurangan. Di Al ini tidak ada O, makanya kita tambahkan H2O yang dibutuhkan O-nya 2, makanya kita tambahkan 2H2O. 2 dikali O jadi 2. Jadi setara, O di sebelah kiri 2, sebelah kanan 2. Lalu kita akan setarakan jumlah H-nya. Di sebelah kiri ada 4, di sebelah kanan belum ada, makanya kita harus tambahkan H+, sejumlah H yang dibutuhkan. Berarti kita tambahkan 4 H+-nya. Jadi U-nya sudah 2, di sini 2, H-nya 4, di sini hanya 4. Lalu kita setarakan muatan. Di kiri muatannya 0, di kanan kita lihat -1 tambah +4, jadi +3. Supaya 0 sama seperti di kiri, maka kita harus tambahkan elektron. Kan muatan disetarakan dengan menambahkan elektron. 3, kenapa 3? Biar 3- tambah 3 + 0, jadi sudah setara juga. Nah, ini di sini sampai dengan asam. Kalau basa kita lanjut ke poin E. Kita akan menambahkan OH- di kedua ruas sejumlah H+-nya. Di sini H+-nya ada 4, makanya kita tambahkan di ruas kiri 4 OH-, di ruas kanan 4 OH-. Lalu kita akan menggabungkan OH-nya. Di sini di sebelah kanan nih ada 4 H+ dengan 4 OH-. H+ dan OH- akan menjadi H2O, 4 H2O. Kalau yang sebelah kiri tetap. Ya. Jadi digabungkan 4 H2O-nya. Nah, yang terakhir dicoret H2O yang ada di kiri dengan yang di kanan. Oke, di sini ada 2, di sini ada 4. Jadi dicoret yang bersisa di sebelah kanan. Jadilah Al tambah 4 OH- tambah AlO2- tambah 2 H2O tambah 3 E-. Oke, reaksi yang setengah reaksi selanjutnya. Ini NO3- menjadi NH3. Di sini poin A juga tidak dilakukan karena N-nya sudah setara. Oke, lanjut ke poin B, menambahkan H2O di ruas yang kekurangan sejumlah O yang dibutuhkan. Karena di kiri belum ada O, kita lihat di sini O-nya ada 3. Maka kita tambahkan 3 H2O. Nah, lanjut. Kita tambahkan H+ untuk menyetarakan H. Di kiri tidak ada H+, di kanan ada ini 3 kali 2, 6, tambah 3, 9. Makanya kita tambahkan 9H+. Jadi di kiri ada 9H, di kanan juga ada 9H. Seterusnya muatan. Kita hitung. Di sini -1 tambah +9 jadi +8. Di kanan tidak ada muatan. Biar 0, kita tambahkan 8 elektron. Nah, ini dia. Nah, sampai di sini asam, kita lanjut dengan basa. Tambahkan OH- sejumlah H+. H+-nya 9, maka kita tambahkan OH- di sini 9, di sebelah kanan 9. Oke, lalu kita gabungkan OH-nya. Di sini ada 9 OH- dengan 9H+, jadi 9H2O. Sementara yang lainnya normal. Oke. Lalu kita coret H2O-nya yang ada di kiri dan yang di kanan. Di sini ada 3, di sini ada 9. Makanya sisa 6. Nah, inilah dia reaksi selanjutnya. Oke, lalu kita gabungkan reaksi 1 dikalikan 8 dan reaksi 2 dikalikan 3. Ya, biar sama jumlah elektronnya. Kita lihat tadi di sini, jumlah elektron yang pertama ada 3,
Jumlah reaksi elektron yang kedua ada 8. Biar sama kita kalikan terbalik ya. Nah, reaksi pertama kita kalikan 8 semuanya. Reaksi kedua kita kalikan 3. Biar jumlah elektronnya sama, 24. Lalu kita jumlahkan, kita coret yang tidak perlu. Nih, coret. Nah, Al, kemudian tambah 3NO3-, lalu tambah, ini OH- ada 32. Di sini ada 27, dicoret, sisanya aja yang ditaruh di sini. Lalu tambah, H2O ada 18. Di sini ada 16, makanya ditambah 2H2O. Nah, sisanya ini 8Al, 2 tambah 3NH3. Oke, ini ada catatan yang perlu dilihat. Jika reaksi tidak melibatkan unsur O dan H, maka reaksi itu bisa langsung ditambahkan dengan jumlah elektron diperlukan. Nah, yang pertama, kita setarakan dulu. Cl-nya di sini ada 2, di sini ada 1. Nah, makanya kita tambahkan 2Cl-. Lalu kita hitung muatannya. Di sini ada 2-, nih. Di sini, makanya kita tambahkan 2 elektron. Ya, demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.